Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keuntungan yang lebih besar bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang amatlah besar melebihi kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang benar. Bagaimana orang-orang yang benar menurut ilmu agama, menurut apa yang telah disampaikan oleh orang yang termulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang benar menurut syariat Islam, maka pada pagi hari ini kita pelajari bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang benar. Benar menurut tatanan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh orang beriman dari dunia ini. Jadi yang diinginkan oleh orang beriman di dunia ini apa? Yang diinginkan oleh orang-orang beriman dari dunia ini hanyalah satu, yaitu bagaimana hidup beberapa hari di dunia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang berapa hari di dunia ini, bagaimana caranya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang benar menurut tatanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu hari-hari yang dipikir hanya bagaimana Allah ridho kepada kita. Mati dalam keadaan iman dan Islam, kemudian meninggalkan seluruh dunia ini, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang benar di dalam fikir agama, dalam fikir kehidupan ini. Orang kalau fikir agama, maka dunia akan ikut. Tetapi kalau orang tidak mau fikir agama, tidak mau fikir akhirat, maka hidupnya akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Di dunia sudah menderita, di akhirat lebih-lebih lagi tidak akan ada putusnya. Kalau penderitaan di dunia hanya sesaat, kesenangan di dunia hanya sesaat, tapi kalau kita nanti sudah sampai di akhirat, maka kesenangan itu selama-lamanya, kerugian yang juga selama-lamanya. Supaya kita ini tidak rugi selama-lamanya, maka mari fikir agama, amal agama dengan sungguh-sungguh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para rasul, bersama para wali-walinya Allah. Itulah yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yang kita risaukan oleh orang-orang yang beriman di dunia ini. Hanya satu saja yang dipikirkan, yaitu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman itu fikirnya hanya satu, bagaimana saya hidup di dunia ini dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang benar, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hanya memikirkan dunia, maka ujung-ujungnya kita akan mendapatkan penderitaan yang selama-lamanya. Karena semuanya di dunia ini adalah ujian untuk manusia. Kekayaan adalah ujian,
Semuanya kenikmatan-kenikmatan adalah ujian, semua penderitaan adalah ujian. Apabila kita sabar karena hanya semuanya atas ridhonya Allah, maka ini akan menjadi Allah akan ridho kepada kehidupan kita. Maka orang yang beriman pasti fikirnya selalu benar dan akan menjadi orang yang benar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan dunia ini pasti dia akan kecewa. Jadi siapa saja yang menginginkan dunia ini, ingin cepat kaya, ingin hidupnya bahagia, semuanya akan kecewa. Kenapa? Karena dunia hanya sesaat. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah, di dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Siapa saja tidak akan bisa selama-lamanya di dunia ini. Jadi kalau ada orang ingin memiliki dunia ini, salah paham. Cuman kita senantiasa ditipu oleh setan, seolah-olah kita ini akan berlama-lama di dunia ini. Jadi kita siang dan malam mengumpulkan harta seakan-akan di dunia ini kita lama, padahal kita ini di dunia tidak lama. Semuanya akan meninggalkan dunia ini. Apapun penyebabnya, semua pun yang ada di dunia ini tidak akan bisa terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sebab, akibat dan semuanya itu adalah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu adalah wajib dan pasti. Bagaimanapun manusia menghindari kematian tidak akan bisa. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur kalau waktunya Allah menulis, maka sudah pasti akan berangkat ke akhirat. Namrud begitu gagah, hartanya banyak, juga meninggalkan dunia ini. Yang orang yang buruk meninggalkan dunia ini, orang yang baik meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini tidak bisa dimiliki oleh manusia, hanya sekedar tempat untuk ujian. Jadi dunia ini harus kita ingat tidak lama, karena Allah ciptakan dunia ini hanya sekedar untuk ujian. Nah, siapakah yang lulus ujian? Yaitu selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selalu mengingatkan, orang itu dikatakan takwa. Orang itu bisa dilihat orang-orang itu bertakwa hanya satu tandanya, bila mampu melaksanakan sholat, berangkat ke masjid berjamaah. Itu tanda orang yang bertakwa. Jadi Rasulullah memberikan tanda-tanda, ciri-ciri orang yang bertakwa itu bila mampu berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Nah, ini tandanya orang bertakwa. Maka mari kita fikir, mari kita renungi, sudahkah saya mampu untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid pada sholat subuh? Kalau belum, berarti kita ini belum digolongkan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak belajar agama, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, belajar ilmu agama terus-menerus bertahun-tahun sampai nancep di dalam hati baru beramal. Inilah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah digolongkan orang-orang yang benar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kita cari ilmu agama yang banyak, tidak putus asa, tidak mudah bosan, sehingga kita amal agama ini dengan semangat. Kalau sudah waktunya sholat tiba, hatinya gembira, wajahnya bersinar-sinar, saya akan bertemu Allah kembali, sehingga hidup saya akan bahagia, hidup saya akan dapat ridhonya Allah, hidup saya akan mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita renungi. Saya ini hidup di dunia hanya sebentar,
kok saya gunakan untuk dunia, padahal dunia ini tidak bisa saya miliki. Toh Allah sudah mengatakan dunia itu tidak bisa dimiliki manusia, hanya bisa dinikmati sesaat, bisa dinikmati sebentar. Kenapa kok dicari siang dan malam? Toh pada akhirnya pengadilannya panjang, tidak akan ada habisnya. Kita harus merenung seperti itu para jamaah, sehingga mencari dunia ini hanya untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti kita, umur kita akan menjadi umur yang barokah, umur kita akan menjadi umur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati nanti akan menjadi penghibur kita di hari kiamat. Inilah kalau orang pikir agama para jamaah, inilah orang-orang yang benar di dalam menjalani kehidupan dunianya. Karena dunia ini sering diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu tertipu oleh setan siang dan malam memburu dunia dan dunia, karena dunia itu tidak bisa kamu miliki, hanya bisa kamu nikmati sesaat, tidak lama. Untuk itu para jamaah, supaya kita ini bisa menikmati kebahagiaan yang selama-lamanya ini, kita harus renungi, kita harus punya niat yang baik, yaitu amal agama dengan sungguh-sungguh. Dan ini harus kita tularkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, sehingga menjadi istri-istri yang membahagiakan di surganya Allah SWT, menjadi anak-anak yang membahagiakan di surganya Allah SWT. Ilmu dunia hanya akan menjadikan kesengsaraan yang selama-lamanya di akhirat apabila ilmu itu hanya dunia tanpa dibarengi dengan ilmu akhirat. Maka semua kebahagiaan dunia harus dengan ilmu dunia, semua kebahagiaan ilmu akhirat harus dengan ilmu agama. Itu adalah gambaran kita untuk renungan kita. Kalau kita ini ingin bahagia dunia harus punya ilmu, kalau kita ingin bahagia akhirat harus punya ilmu. Maka Allah SWT menyampaikan di dalam ayat yang pertama diturunkan, yaitu Iqra. Kita diperintahkan untuk belajar sampai kapan? Sampai meninggalkan dunia ini. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, kalau datang berita kematian teman-teman kita, maka seolah-olah yang mati itu mereka saja, kita tidak akan mati. Ini yang ada dalam benak kita. Jadi kalau kita ini takziah teman-teman kita mati, seakan-akan ini kita tidak akan bisa mati, padahal itu pelajaran buat kita. Oh iya, saya juga akan meninggalkan dunia ini. Ternyata dunia itu tidak lama, hanya sebentar. Maka apa yang dikatakan Nabi, apa yang dikatakan Rasul, semuanya benar. Maka agama ini harus kita pikir sungguh-sungguh para jamaah, sehingga kita tidak akan menyesal, kita tidak akan mengalami penderitaan yang kekal abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mati itu pelajaran buat kita. Oh iya, saya akan mati, bukan malah berpikir saya tidak akan mati. Nah inilah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malas untuk amal agama. Karena tidak merasa bahwa dunia ini hanyalah ujian, dunia ini hanya kita tinggal sebentar sesaat. Kalau ini kita pikirkan, kita renungi, maka oh iya, saya ini di dunia hanya sebentar, kenapa kok tidak bisa melakukan perintah Allah? Kalau kita renungi terus menerus seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia yang selama-lamanya. Dunia juga bahagia, akhirat juga akan bahagia. Kalau kita mendapatkan berita-berita akhirat, seolah-olah yang akan ke akhirat itu orang-orang lain. Jadi berita semuanya kita ini akan ke akhirat. Terus kemudian kita merasa bahwa kita tidak akan ke akhirat. Nah inilah yang membuat kita ini tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Supaya kita ini mendapatkan perintah Allah ini bisa kita amalkan, maka kita harus selalu belajar ilmu agama. Kita tidak akan ke akhirat selama-lamanya. Ini adalah fikir salah. Jadi semuanya kita akan berangkat ke akhirat. Bekal untuk hidup di akhirat itu apa? Ya amal agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah
tipuan-tipuan setan, was-was setan yang senantiasa mengiang-iang di hati kita dan telinga kita. Akibatnya kita hidup seperti orang yang kebingungan. Jadi kalau orang itu tidak punya ilmu agama, hidupnya itu selalu bingung. Saya itu udah kerja siang dan malam kok tidak kaya-kaya. Saya ini sudah bekerja siang malam kok tidak kaya-kaya. Ini yang dipikir. Ini adalah dibisikkan oleh setan bahwa kita hidup sejak lahir itu sudah kaya raya. Harga mata saja kalau dijual 1 miliar pun tidak akan ada yang mau jual. Berarti ini orang kaya kita ini. Kok merasa tidak kaya? Sedangkan kekayaan dunia itu hanya sekedar untuk menyambung hidup perjalanan menuju akhirat. Maka kita harus mikir dengan sungguh-sungguh berjamaah, sehingga tidak memburu dunia ini melupakan akhirat, sehingga menjalankan agama asal-asalan, tidak sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita ini kalau tidak tahu ilmu agama, tidak tahu tujuan hidup, tidak tahu tujuan kita harus kemana, padahal kita semuanya akan ke akhirat. Tidak tahu arah, dibikin permainan oleh setan dan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita ini tidak mau mendekat oleh ulama, mendekat kiai, mau belajar agama, maka hidup kita akan selalu kebingungan, akan diombang-ambingkan oleh setan dan hawa nafsu kita, sehingga hidup ini terasa sengsara terus menerus. Kalau orang dekat dengan Allah, maka hidupnya tidak akan pernah susah, karena di hatinya ada Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan miskin. Jadi kalau orang memburu dunia itu mati dalam keadaan miskin, tidak punya amal apa-apa, ini adalah orang yang miskin sesungguhnya. Maka supaya kita ini menjadi orang yang kaya selama-lamanya, di dunia kaya, di akhirat juga kaya, maka mari kita amal agama ini dengan sungguh-sungguh, perjuangan agama ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak akan kebingungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalaupun kita punya amal tetapi tidak pernah bersungguh-sungguh dalam amal, hanya sekedar sepantasnya saja. Jadi ngamal itu sak pantesnya, sepenting aku nek salat ya sak karepku, sepenting wis pantes dadi wong Islam itu salat. Nah ini kebanyakan setan membisikkan seperti ini. Salat yang penting kan salat, nggak perlu jamaah. Nah ini dibisikkan seperti ini oleh setan supaya merasa sudah benar amalannya. Nah ini adalah bisikan setan jamaah. Supaya kita ini tidak mampu didekati oleh setan, maka mari selalu belajar ilmu agama. Setiap ilmu agama disampaikan kita dengarkan dengan hati yang tulus, ikhlas, sehingga kita akan dapat redha, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kehidupan yang sesungguhnya bila kita ini ada ilmu, mau belajar ilmu agama. Kalau kita ini tidak mau belajar ilmu agama, tidak akan bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua kesenangan dunia adalah bisikan setan, tipuan rayu setan supaya kita ini jauh dari agama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perlu membuat suasana di tempat kita. Jadi tempat kita ini kita buat suasana bagaimana amal agama itu hidup. Di rumah kita itu amal agama hidup, di masjid amal agama hidup, di kampung kita ini, di seluruh umat ini kita hidupkan suasana agama, suasana kesungguhan dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesungguhan di dalam membangun akhirat kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh membangun akhirat kita, sehingga ketika nanti kita sampai di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu beriman bersama-sama orang-orang yang benar. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah bertakwa dan bersama orang-orang yang beriman. Ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Jadi jelas Allah berikan informasi dalam hidup ini orang yang beriman saja yang diperintah Allah. Jadi orang yang tidak ada iman tidak wajib untuk bertakwa. Ya bertakwa yaitu tadi cirinya, kalau kita mampu sholat subuh berjamaah berarti kita adalah orang bertakwa. Kalau sholat subuh kita tidak berjamaah di masjid, maka belum digolongkan orang bertakwa. Nah inilah yang jelas di Al-Quran At-Taubah 119. Jadi Allah sudah memberikan peringatan seperti ini, sudah memberikan informasi seperti ini. Hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan. Oh iya, ternyata benar. Kalau ini imannya lurus, pasti akan berubah. Yang semisalnya melaksanakan sholat selalu di rumah, akan berangkat ke masjid. Karena perintahnya Allah ke masjid, bukan di rumah. Sebagaimana cerita kemarin Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah, ketika buta tanya, kalau saya ini tidak bisa melihat ya Rasul, apakah juga masih diwajibkan ke masjid? Maka Rasul, kamu masih mendengar suara adzan? Ibnu Maktum, masih ya Rasulullah. Maka kamu wajib untuk mendatangi sholat berjamaah. Sehingga Ummi Maktum itu sampai terjatuh-jatuh berdarah-darah menuju masjid, sehingga setan ini tidak reda kalau Ummi Maktum ini tiap hari dosanya hilang, sehingga menyamar menjadi pemuda yang ganteng mengantar Ummi Maktum menuju masjid. Sehingga Ummi Maktum, kamu tiap hari kok mengantar ke masjid ini, kamu itu siapa? Tidak perlu tahu saya. Kalau kamu tidak mau kenal dengan saya, kamu jangan ngantar saya lagi ke masjid. Maka setan itu mengaku bahwa saya ini setan, Ummi Maktum, saya ini iblis. Saya tidak rela kalau kamu jatuh-jatuh menuju masjid sehingga dosamu hilang terus. Maka saya antar sampai tujuan masjid sehingga pahalamu berkurang. Itulah iblis dan setan tidak rela kalau kita ini dosanya hilang. Maka dengan segala cara setan dan iblis ini menjerumuskan kita untuk mencintai dunia. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya setan ini harus betul-betul kita jauhi sejauh-jauhnya. Maka setiap melaksanakan perbuatan apapun awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu tidak akan mampu mendekati kita. Jadi amalan-amalan ini harus kita selalu kita amalkan sehingga diri kita ini akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana innamal a'malu binniyat, maka sesuatu amal itu harus kita niati dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman itu hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dibacakan ayatnya Allah makin rajin untuk mengamalkan agama. Kalau mendengarkan Rasulullah bersabda, makin menjadikan dirinya orang-orang yang selalu mencari ridhonya Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat. Jadi jihad ini adalah ketika kita biasa sholat di rumah, berhijrah untuk menuju masjid, ini adalah jihad yang sesungguhnya. Jadi jihad pada
era modern ini yang biasanya kita malas ke masjid, hijrah untuk menuju masjid, maka inilah namanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi, kita jadikan diri kita ini jadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada masjid, yang terpaut hati kita selalu ke masjid. Setiap ada waktu sholat dikumandangkan suara adzan, hati kita menjadi gembira. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Inilah orang-orang yang benar dalam fikir hidupnya, dunia akhiratnya. Kita bukan hanya punya kewajiban untuk mengamalkan agama, tetapi kita punya kewajiban senantiasa berkumpul dengan orang-orang shodiqin. Jadi kita ini punya kewajiban untuk kumpul dengan orang-orang shodiqin, orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk amal agama. Sungguh amal agama seorang menurut temannya, maka berpikirlah kamu berteman dengan orang dan siapa yang kamu anggap teman. Jadi kalau kita ini beramal tergantung teman kita. Kalau teman kita ini rajin sholat, otomatis kita akan menjadi orang yang rajin sholat. Kalau teman kita ini orang baik, soleh, otomatis kita kesetrum menjadi orang-orang yang soleh. Jadi teman itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Maka hidup yang sebentar, yang sesaat ini, carilah orang-orang yang mampu menjadikan diri kita ini untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah, kalau dia berkumpul dengan orang-orang ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai, kita juga akan ikut lalai. Jadi orang-orang ahli ghaflah, orang yang lalai kepada nikmat Allah yang diberikan ini, orang yang main-main, tidak pernah punya kesungguhan berhubungan dengan Allah, tidak pernah punya kesungguhan dalam mengikuti Rasulullah, tidak ada kesungguhan dalam membangun akhiratnya, tidak ada kesungguhan dalam memperbaiki dirinya, maka kita pun akan ketularan menjadi orang-orang yang main-main dalam amal agama. Jadi amal agama ini jangan sampai main-main, kita harus sungguh-sungguh mencontoh apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, disyariatkan kita sholat berjamaah di masjid. Jadi kita ini disyariatkan untuk sholat itu di masjid, bukan di rumah-rumah. Yang di rumah-rumah itu hanya untuk wanita. Jadi yang sholat di rumah itu hanya untuk wanita. Jadi kalau laki-laki itu tidak ada sholat kecuali di masjid. Jadi kita ini tidak dianggap sholat sebelum sholat di masjid berjamaah. Nah ini adalah syariat dari Allah SWT yang seperti disampaikan tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 119 yang saya sampaikan di atas tadi. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah SWT, disyariatkan kita sholat berjamaah di masjid. Ini diulang-ulang biar menancap di dalam hati bahwa seorang laki-laki itu syariatnya wajib sholat berjamaah di masjid. Tidak ada sholat bagi laki-laki kalau sholat di rumah. Nah, dari sinilah kita berangkat berhijrah, berjihad untuk memperbaiki amal yang biasanya di rumah. Ayo ramaikan masjid, kita berbondong-bondong ke masjid, karena Allah menyampaikan dalam firman-Nya, ya Allah ma'al jamaah. Saya hanya mencintai orang-orang yang selalu hadir berjamaah, dan mereka akan saya masukkan ke surganya Allah dengan berombong-rombongan. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Maka sholat berjamaah ini harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sholat diperintahkan kita untuk haji ke Baitullah, diperintahkan kita untuk membuat perkumpulan-perkumpulan ahlu iman, karena disitulah kita akan dapat barokah. Jadi kalau kita ini sholat selalu berjamaah seperti sholat di Baitullah, seperti kita melaksanakan haji.
Masya Allah, kalau kita mau berjamaah seperti kita ini diberikan pahala haji. Itulah keutamaan kalau kita ini berjamaah di masjid. Maka hadirin dimuliakan Allah yang masih sholat di rumah, marilah kita hijrah berjihad dengan pemikiran yang benar, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan dalam sebuah hadis, apabila orang-orang iman kumpul, salah satu berdoa dan yang lain mengamini, maka doanya akan diterima oleh Allah. Jadi kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang yang beriman, kemudian mereka berdoa, kemudian yang lain mengamini, maka doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sholat menunggu doanya imam, terus makmum mengamini, kemudian hajatnya apa? Itu pasti kata Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita tidak belajar ilmu, tidak tahu manfaat dan fadilah bahwa setelah sholat itu doanya sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhijrah yang biasanya amalan biasa-biasa saja menjadi kita hijrah berjihad untuk lebih baik. Perkumpulannya orang-orang iman ini, perkumpulannya orang-orang yang sungguh-sungguh ini dalam amal agama ini adalah sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbaiki amal-amal kita sehingga Allah ridho dalam kehidupan kita. Jadi yang biasa sholat di rumah, mari kita berhijrah untuk selalu ke masjid berjamaah, karena berjamaah mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis kita dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi tarja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil